Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang ke-7, judulnya berani. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu submateri yang pertama, sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh dan soliha, dan bisa mencontoh sikap berani dari Nabi Soleh alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar, kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. A. Sikap berani Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umatnya, yaitu kaum Samud, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Soleh alaihissalam sikapnya sangat berani, memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah selalu diselesaikan dengan bermusyawarah bersama. Nah, sekarang Pak Guru ingin bercerita tentang Nabi Soleh alaihissalam supaya kita dapat mengenalnya lebih jauh. Nabi Soleh alaihissalam adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau seorang yang sangat pemberani. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran dan nilai-nilai agama yang baik kepada kaum Samud. Nama lengkap beliau adalah Nabi Soleh alaihissalam bin Ubaid bin Asib. Nah, kaum Samud tinggal di daerah pegunungan batu. Nama desanya Al-Hajar yang terletak antara negeri Hijaz atau Yaman dan negeri Syam atau Suriah. Kaum Samud keturunan dari kaum Ad. Mereka kaya raya. Pekerjaan sehari-harinya bercocok tanam, beternak, dan juga arsitektur bangunan. Kaum Samud juga pandai memahat dan mengukir gunung menjadi rumah dan bangunan-bangunan yang sangat indah. Tubuh kaum Samud tinggi dan kuat. Dan kaum Samud sama seperti kaum Ad. Mereka lebih banyak menyembah berhala. Perhatikan saja, Nabi Soleh alaihissalam di dalam surat Hud ayat 61 berbunyi, wa ila samuda akhahum soliha qala ya qaumi i'budullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk berdakwah dan memperbaiki akhlak kaum Samud, mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ada salah satu cerita Nabi Soleh, yaitu mukjizatnya. Di antaranya, Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya kepada sebuah batu besar yang berada di depannya di bawah pohon yang rimbun. Lalu betapa sangat menakjubkan, dari celah-celah batu raksasa tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar. Maka kaum Samud tentu saja sangat terkejut keheranan melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Pemandangan yang sulit dipercaya, tapi memang menjadi kenyataan yang mereka lihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, sebagian kecil di antara mereka ada yang langsung beriman dan percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebagian yang lain masih belum beriman atau kafir. Bahkan mereka memaki dan mencemooh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Saleh tetap tabah, sabar dan lapang dada. Dia bersyukur karena masih ada sebagian kaum Samud yang percaya dan beriman kepadanya. Maka berpesan kepada kaum Samud Nabi Saleh bahwa susu unta boleh diperah dan diminum oleh siapa saja secara tertib dan bergantian, asalkan untanya jangan diganggu dan disakiti, apalagi dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah jika mereka melanggar perkara tersebut. Nah, anehnya, meskipun susunya diperah oleh banyak orang setiap hari, susu unta ini tidak pernah habis, bahkan terus melimpah. Nah, inilah mukjizat Nabi Saleh alaihissalam yang menakjubkan. Dan pada suatu malam, ada 9 orang yang membenci Nabi Saleh itu berhasil mencoba membunuh unta ajaib tersebut. Maka banyak orang yang sedih pada saat itu. Dan Nabi Saleh alaihissalam sangat marah dan berduka atas kejadian ini. Maka ditimpalah azab yang sangat pedih kepada kaum Samud karena mereka kafir dan tidak beriman kepada Nabi Saleh. Allah pun kemudian memberi perintah Nabi Saleh dan para pengikutnya untuk segera pindah dari wilayah kaum Samud. 3 hari setelah Nabi Saleh dan para pengikutnya meninggalkan wilayah kaum Samud, pada hari keempatnya, langit pun diselimuti mendung yang tebal dan bumi menjadi gelap gulita karenanya. Maka kaum Samud menyangka sebentar lagi akan turun hujan. Tapi ternyata yang muncul petir yang menggelegar dan bersahut-sahutan dengan keras. Petir menghancurkan gunung-gunung dan membinasakan apa saja yang ada di dalamnya. Akhirnya wilayah kaum Samud hancur lebur dan porak-poranda. Manusia yang durhaka pun binasa semua. Sedangkan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cerita kisah Nabi Saleh alaihissalam. Semoga kisah Nabi Saleh ini menjadi pelajaran bagi kita. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur, bahkan tersapu bersih dari permukaan bumi karena dosa dan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh beberapa orang pembunuh unta Nabi Saleh. Oleh sebab itu, ikuti perintah Allah agar kita selamat. Jadilah pemberani seperti Nabi Saleh. Dengan demikian, kamu akan selamat dan menjadi anak yang sukses. Salah satu contoh sikap berani ketika kamu menemukan kesulitan dalam memahami pelajaran, maka segeralah bertanya kepada gurumu. Berani bertanya adalah salah satu kunci sukses. Sebagaimana peribahasa mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Maka sikapku, aku harus berani berbuat benar. Ayo kerjakan bersama temanmu. Sebutkan contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Catat dalam buku catatanmu ya. Ini adalah tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua, insya Allah aku bisa. Beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Pertama, aku berani berkata benar. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 2, aku berani menjauhi sifat-sifat buruk. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 3, aku berani mengakui kesalahan. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak.
Kemudian tugas yang ketiga, ayo berlatih. Pertama, Nabi Soleh alaihissalam adalah utusan. Dua, salah satu sikap Nabi Soleh alaihissalam adalah. Tiga, Nabi Soleh alaihissalam mengajak umatnya untuk. Empat, menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan cara. Nah, 3 tugas tersebut jawablah dengan baik dan benar ya. Jika sudah selesai, kumpulkan pada Bapak atau Ibu guru. Selamat mengerjakan persoalan. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.